Wong juga aja nuruti gelo. Kalau nuruti gelo ya gelo. Nuruti gelo ya, mbek bojo, mbek kanca, mbek santri nuruti gelo ya gelo. Tapi syariat Allah ora iso mbok kalahno mbek napa? Gelo. Abu Bakar sing sahabat pilihan mawon ketika gelo mbek Mistodal gelane serius. Anak dituduh zina itu kan gelane kaya apa. Padahal garwane Nabi wis anak garwane Nabi dituduh zina. Tapi terima kiai dituduh mangan di masjid kok gelo biasa. Selain yo kemungkinan bener. Biasa. Apa meneh ana kemungkinan apa? Bener, malah kudu meneng. Wong sing karuan salah wae kon ikhlas. Jadi tuduhan karuan salah wae kita kon ikhlas. Wong sing kemungkinan bener. Semeneng ae, paham ya. Jadi mane ciri utama wong apik wal kadiminal ghaidha ngempet apa emosi. Mane ausini ya Rasulullah kula jenengan kandhani jare Nabi la takhtub jumring-muringan jenenge balik tambah ya Rasulullah hadis la takhtub sampai farad dadamiroron faqala la takhtub sowan bolak-balik nasihati mesti tok la takhtub aja gampang muring wadal ora duwe dhuwit utang akeh bojo ra ikhlas bojo ra syukur wae ora ngamuk iku piye tapi Nabi ngandani apa lah tak tetep maca muring. Kau nak kira muring-muring, kaya apa kecewane bojo ge tetep di bojo. Tapi nak muring-muring megat malah taqabbal wa minna minkum taqabbal. Ya kan. Jeling-eling dadi gelo kecewa niku wis gawanane kumpul manusa. Gampang kuwi caramu ngapusi rasa atimu saiki aku dhewe neng kene ning sepi tanpa tresnamu. Kenapa kita dikatakan sekarang ini tidur? Karena kita ini sering menyaksikan sesuatu yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kita, tidak ada hubungannya dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ngelamun, berkhayal, ingin hidup kaya raya, sejahtera, jabat, orang lain anak buah semua. Ternyata itu nggak penting ketika kita di akhirat. Yang penting adalah Anda meninggal dalam keadaan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berkali-kali ngaji, kalau saya berkali-kali bilang, andai kan hati kita nanti direkam Allah, nanti di akhirat sudah direkam, orientasi kita direkam nanti. Pak Agus misalnya ingin punya mobil, punya rumah mewah, punya apa, terus orientasinya gitu. Di depan Tuhan yang menyuruh kita, mensyariatkan kita, inginnya itu ya jadi hamba Allah terbaik, jadi kekasihnya Allah, jadi hamba yang bersujud, dari hamba yang bersedekah. Jadi ini kan tidak sambung. Ada cita-cita versi Allah yang dianjurkan Allah, yaitu bercita-cita jadi hamba yang soleh, yang bermanfaat, yang memanfaati orang banyak. Kemudian ini ada cita-cita yang hadun nafsi, ingin mapan semua orang anak buah. Hal-hal seperti ini itu harus kita jaga, jangan sampai terjadi. Makanya di semua kitab pertama mendahulukan bab niat. Niat itu ya faman kana hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Orang baik itu orang yang orientasinya itu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kurang baik adalah orang yang orientasinya itu ya harta, perempuan, pokoknya inginnya itu hal-hal yang kepentingan dirinya sendiri. Nah lalu kenapa kita kadang tidak tahu? Ya tidak tahu itu karena tadi kita kalau tidak wiridan itu tidak punya efek samping kan?
Tapi kalau kamu nggak punya uang kan terus lemes. Karena ngerti itu terus uang itu penting, wiridan ndak penting. Nah dari kesimpulan itu sebenarnya kita menjadi bodoh. Karena menjadi bodoh ketika Anda meninggal ternyata uang ini nggak penting, wiridan ini penting. Tapi tahu kita terlambat setelah kita meninggal. Selama ini kesalahan kita adalah nganggep maksiat itu pasti menyenangkan dan taat itu tidak menyenangkan. Makanya saya berkali-kali fatwa untuk melawan kenikmatan maksiat, orang harus terbiasa menikmati taat, menikmati kebaikan. Kita nimang istri nikmat, nimang anak nikmat, ketemu teman yang lama tidak ketemu juga nikmat. Artinya kita akan melewati berjam-jam untuk jagungan sama teman, sama anak, sama istri. Dan itu harus kamu nikmati supaya mengganti tidak berkebutuhan nikmat yang lewat jalur maksiat. Jadi saya mohon sarana-sarana yang menyenangkan itu, yang taat itu kita maksimalkan. Makanya bapak saya itu sering pesen, kowe nak ngaji sing guyon, sing seneng. Nganti wong maksiat itu karena cari kesenangan. Coba kalau kesenangan itu sudah didapatkan saat taat, maka tidak butuh lagi kesenangan yang berbentuk maksiat. Makanya Nabi pernah ngendikan wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya itu kalau sedang sholat. Itu tadi, bayangkan kalau besok itu pasti mati. Latihannya harus gitu, bayangkan besok itu pasti mati. Berarti itu hari terakhir kamu. Ya, hari. Makanya sholli sholata muwaddi'in, kamu sholat seakan-akan itu sholat terakhir. Dan bayangkan akhirat itu wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu, dan bayangkan akhirat itu besok kamu mati. Sehingga ketemu istri ya seneng karena ini pertemuan terakhir, ketemu anak ya seneng ini pertemuan terakhir, sholat juga tenanan karena ini sholat terakhir. Sehingga kalau mau maksiat tuh takut, jangan-jangan ini kehidupan saya terakhir kok tak pakai seperti ini. Ketika kita dosa, misalnya kita dosa, orang Islam setiap dosa itu pasti ingat salahnya, kemudian istighfar. Dan ketika satu kebaikan dibandingkan keburukan, itu kata semua ulama, karena sayyi'ah itu bernilai 1, kebaikan bernilai apa? 10. Itu masih surplus berapa? 9. Jadi itu cara berpikir Abu Hasan Asyadili. Kenapa kamu harus berpikir positif tentang Tuhan? Sekali berpikir tentang negatif, itu bahaya betul. Misalnya begini, kamu berpikir tak rewangi jadi kiai, sujud, rukuk, ternyata aku tetap lebu neraka, gunane apa? Itu menurut saya kan nggak punya akal. Sujud itu satu kelaziman menghamba kepada Allah. Normalnya seorang hamba itu ya sujud. Kemudian gara-gara kamu ingin masuk surga, terus logika kamu dibalik, gunanya apa saya sujud? Ternyata saya masuk neraka. Itu pertanyaan yang benar-benar bodoh dan itu menjadikan Allah benci.